Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli. Seperti sidang pada hari sebelumnya, kali ini sidang kasus pembunuhan dengan terdakwa Ferdy Sambo CS mendengarkan saksi ahli digital forensik. Di dalam persidangan, saksi ahli Heri Prianto yang sebelumnya telah bersaksi pada 14 Desember lalu memutarkan video CCTV di 3 titik, yakni di garasi dan di depan lift rumah Saguling dan di jalan depan rumah Duren 3. CCTV tersebut menunjukkan waktu dan urutan para terdakwa menaiki lift dan menuju ke lantai 3. Namun sayang, CCTV yang diterima saksi ahli dari penyidik Polda Metro Jaya hanya rekaman CCTV lantai 1 rumah Saguling dan itu berupa flash disk. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pada ahli selanjutnya, apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan di tayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3. Betul. Enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. 2 saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Baik, untuk membahas mengenai hal ini kita sudah kehadiran dua narasumber. Sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Selamat pagi Mbak. Kemudian juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi. Pak Fikar, kalau melihat ini kita berkaca dalam kasus sidang lanjutan kemarin yang memang fokus terhadap CCTV begitu ya. CCTV ini beberapa mungkin terdakwa yang menyatakan seperti Eliezer menyatakan bahwa beberapa CCTV nampaknya belum ada secara clear, belum dikeluarkan. Ada beberapa yang juga hilang ataupun janggal, seperti salah satunya adalah saat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan, gitu ya. Kalau Anda melihat mencermati dari persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua selama sepekan ini, khususnya untuk CCTV ini seperti apa, Pak Fikar? Ya, kan gini, CCTV itu bisa membantu keterangan para saksi, menggambarkan realitas yang sebenarnya, kan begitu. Jadi dia sebenarnya kalau dia hidup jadi saksi dia CCTV. Tapi karena dia gambar ya, meskipun nggak bisa ngomong ya Pak, tapi bisa menggambarkan maka itu tadi dia hanya jadi bukti penunjang gitu sebenarnya. Bukan tapi yang paling pokok adalah keterangan saksi. Gitu. Walaupun CCTV ini sebenarnya akhirnya membongkar bahwa rencana awal Ferdy Sambo tidak sesuai dengan kenyataannya begitu ya? Ya, nah di situ akhirnya membantunya kan. Ternyata ada skenario lain yang bisa dibaca dari CCTV. Gitu. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya berarti menarik kalau misalnya CCTV ini bukan variabel utama atau variabel penentu untuk nanti majelis hakim menentukan konstruksi kasusnya secara utuh. Apakah kemudian bisa diartikan bahwa kemarin ini yang dihadirkan kan saksi ahli digital forensik ya Pak ya? Sifatnya juga ini sebagai pendukung saja atau seperti apa? Oh enggak, kalau forensik dia kan menyimpulkan bahwa akibat itu karena apa terjadinya, kan begitu deh sebenarnya kan. Forensik itu kan kesimpulan berdasarkan ilmu pengetahuan saksinya gitu ya, mengenai sebab akibat dari satu peristiwa, dan itu sah gitu, itu keterangan ahli gitu, dan keterangan ahli itu bagian dari alat bukti gitu. Pak Fikar, kalau melihat mungkin satu contoh mengenai saat Ferdy Sambo menyatakan dalam CCTV tidak terlihat kok saya menggunakan sarung tangan. Sedangkan Eliezer dan juga Romer ini bersikeras waktu itu memang Ferdy Sambo sudah menggunakan sarung tangan dalam melakukan pembunuhan. Nah, kalau ini melihat ada dua hal yang berbeda namun CCTV-nya tidak ada begitu. Gimana akhirnya hakim melihat pernyataan para terdakwa ini? Alat bukti itu ada 5 saksi, ahli, surat, kemudian keterangan terdakwa sendiri, dan petunjuk. Petunjuk itu gabungan 2 alat bukti menimbulkan satu petunjuk gitu. Nah,
Jadi kalau dibilang tidak ada apa tadi? Sarung tangan. Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Tidak menggunakan sarung tangan. Nah, dia boleh bilang begitu. Tapi kalau ada 2 saksi yang menyatakan dia menggunakan sarung tangan, ini lebih kuat gitu. Tapi kalau di CCTV tidak menunjukkan ada sarung tangan? Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Yang apa ini yang keterangan saksi ini, karena keterangan saksi ini punya konsekuensi yuridis juga. Kalau dia bohong jadi keterangan palsu, jadi perkara sendiri gitu. Iya. Dia bisa dituntut gitu, nggak boleh sembarangan Pak orang. Fikar ini mau menyampaikan Rati bahwa CCTV ini bukan menjadi variabel utama yang menentukan nanti majelis hakim akan mengkonstruksi kasus secara utuh. Ada keterangan saksi lainnya, ini bisa menjadi variabel penentu. Saja, Betul. gitu ya. Saya mau ke Mbak Monika kalau gitu. Tadi menyambung pertanyaan dari Ratih, Mbak Monika, kan sudah disampaikan ya bahwa ada 2 pernyataan yang berbeda ya. Eliezer mengatakan bahwa pakai sarung tangan ketika itu. Tapi Verdi Sambo mengatakan dengan CCTV, loh saya nggak pakai sarung tangan. Nah, bagaimana Mbak Monika melihat ketidaksesuaian pernyataan itu yang di persidangan? Itu seperti apa sih Mbak? Kalau kita lihat, ini CCTV ini hanya potongan ya, parsial saja ya. Yang nampak di publik adalah ketika di luar, belum pada saat di dalam ruangan eksekusi itu. Ya. Nah, jadi ketika yang kita lihat adalah di luar, nah ini adalah kita ada yang disebut dengan tipe-tipe dari melupakan atau forgetting, ya, yang disebut dengan normal forgetting atau incidental forgetting, itu sangat common banget karena itu merupakan memori jangka pendek. Ya, nah andai ya berasumsi bahwa ini adalah CCTV di luar, ini adalah CCTV di ruang eksekusi ya, karena di dalam tidak ada. Misalnya asumsinya adalah Eliezer ini melihat pada saat eksekusi menggunakan sarung tangan, ya, maka sangat normal terjadi bahwa incidental forgetting itu terjadi dengan mengatakan bahwa mencoba mengingat bahwa sepanjang ini menggunakan sarung tangan. Gitu ya. Itu dari sisi Eliezer ya? Dari sisi Eliezer gitu. Nah, sehingga kita boleh mengatakan sama seperti contohnya begini, Mbak. Ketika kita misalnya pijat refleksi selama 1 jam, ya kan? Begitu kita mau kasih tip, ya, kita ngomongin, tadi siapa ya pegang saya ya? Dalam kondisi multifokus itu sangat normal sekali terjadi, ya. Jadi kalaupun misalnya Eliezer mengatakan bahwa pakai kok sarung tangan. Karena diingat terakhir menggunakan sarung tangan, mungkin begitu ya. Kemungkinan kalau di dalam itu menggunakan sarung tangan, maka berasumsi bahwa di luar juga. Nah, ini normal forgetting seperti ini boleh diterima, bukan dianggap sebagai seseorang itu berbohong. Karena artinya berbohong adalah dengan sengaja menyalah-arahkan. Nah, ini kan tidak dengan sengaja. Mbak Monika melihat saat persidangan kemarin ditampilkan CCTV begitu sebagai alat penunjang, bukti penunjang, ekspresi dari Verdi Sambo, ada nggak mungkin rasa cemas, khawatir, atau indikasi berbohong mungkin kalau Mbak Monika melihatnya? Saya hanya mengamati dari jarak jauh dan tidak mengamati secara mikroekspresi lebih dekat lagi, sehingga saya tidak bisa mendapatkan data apa-apa dari ekspresi kemarin. Oke, gitu ya. Tapi gini Mbak Monika, sebelum saya ke Pak Fikar lagi, menyambung tadi pertanyaan saya, ada yang belum tergali. Kalau tadi Mbak Monika mengatakan bahwa ini nggak bisa kemudian kita justifikasi bahwa oh ini kebohongan, itu indikatornya dari mana gitu? Kan kalau kita bicara kebohongan itu kan multitafsir ya kan bisa aja kebohongan itu dilakukan oleh seseorang ya kan dengan sengaja berbohong atau dia lupa terus akhirnya dia grogi akhirnya berbohong kan bisa aja. Nah itu indikatornya dari mana? Kok kita bisa menyimpulkan itu? Oh ya. Kak Fikar mungkin bisa jawab. Kan gini, ada beberapa orang saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri satu objek kejadian yang sama gitu. Nah, bisa kalau dia berbeda, mungkin arah posisi yang bisa membedakan. Tetapi ketika dia ada pada ruang yang sama, saya kira akan memberikan kesaksian keterangan yang sama juga tentang satu kejadian gitu loh. Nah, karena itu kalau ada perbedaan umpamanya ya, maka ya itu bisa dicurigai. Bisa dicurigai ini dibuat-buat ini keterangan, kan bisa seperti itu gitu. Ada nggak dengan arah pembelaan terhadap dirinya umpamanya? Kan hakim bisa melihat gitu, atau stakeholder persidangan itu penasihat hukum, jaksa itu bisa melihat keterangan saksi-saksi yang mengarah kemana gitu. Dia kan saksi tugasnya adalah menyatakan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya. Itu saksi tugasnya gitu. Nah, kalau kemudian dia tumpangi dengan kepentingan bahwa saya ingin dia bagian dari ada meskipun sepersekian dia ikut melakukan gitu ya. Kemudian dia ingin
menghindar, ya sangat mungkin gitu. Artinya dia belokkan informasi yang sebenarnya dia ikut terlibat gitu, tapi dia belokkan ke informasi lain yang seolah-olah dia memang tidak terlibat sama sekali. Mungkin itu gitu. Karena kecenderungan orang kan membela diri, melepaskan dari resiko kan begitu. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya Mbak Monika dan juga Pak Fikar. Kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami.